sabda Tuhan dan setia mematuhinya. Hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Ia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Shalom jemaat Tuhan, mari kembali lagi sama-sama kita merendahkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kami mau bersorak-sorai bagi-Mu Tuhan. Kami ingin mengagungkan nama-Mu, sebab Engkaulah Allah yang besar, Engkaulah Allah yang dahsyat. Yeay! Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertambah kuat dan berkuasa saat hati
Engkaulah Allah yang Maha Kuasa. Kami menyembah Engkau, kami memuji nama-Mu, sebab Engkaulah Allah yang layak dipuji dan disembah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yang ku sembah
Yesus, kami percaya kepada Engkau. Engkaulah satu-satunya Allah yang kami puji dan yang kami sembah. Kami bersyukur Tuhan kepadamu atas kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan, Engkau Allah ditinggikan dan dimuliakan sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari 1 Yohanes pasal pertama ayat 1 hingga ke-4. 1 Yohanes pasal pertama ayat 1 hingga ke-4. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan terlebih pada saat ini kita sama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari sama-sama kita merendahkan hati kita untuk boleh mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Jikalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, kami masih boleh diberikan kesempatan untuk merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, untuk boleh merendahkan diri kami, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, karena kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama mempelajari firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Dan judul khotbah saya pada pagi hari ini yaitu Teguh dalam Kasih dan Kebenaran. Saudara, kalau kita melihat bahwa surat 1 Yohanes ini dianggap ditulis oleh Yohanes, murid Yesus. Di samping Injil Yohanes 2 dan 3 Yohanes juga, memang Yohanes kalau kita lihat di dalam ayat ini tidak memperkenalkan dirinya dengan menyebut namanya. Namun bapak-bapak gereja abad kedua, mereka menegaskan bahwa Yohaneslah penulis daripada 1 Yohanes ini. Nah, diperkirakan bahwa 1 Yohanes ini ditulis pada tahun 85 hingga 95 Masehi. Namun para sarjana yang lebih kritis ini memperkirakan sekitar tahun 100 hingga 110 Masehi sebagai tahun penulisannya. Nah, karena penulis tidak mencantumkan tempat atau alamat atau tujuan daripada surat ini, maka penjelasan paling masuk akal adalah bahwa surat ini ditulis di daerah Efesus pada saat itu. Dan surat ini ditujukan kepada jemaat di Efesus dan juga beberapa jemaat lain di sekitarnya. Nah, saudaraku, kalau kita melihat ayat ini bahwa tujuan surat ini adalah dikarenakan keadaan kekristenan pada waktu itu sedang mengalami tekanan daripada pengajaran Gnostik. Dengan serangan utama yaitu menyatakan bahwa Yesus itu tidak akan ataupun tidak datang sebagai manusia sejati, tetapi melainkan hanya secara rohani saja. Tubuh yang dimiliki Yesus itu seakan-akan memang berwujud, tetapi sebenarnya tidak demikian. Nah, saudaraku, surat 1 Yohanes ini memberikan satu pemahaman yang benar
dengan menyatakan bahwa Yesus itu datang sebagai manusia di dalam daging yang sebenarnya. Dan tujuan kedua daripada surat ini adalah pada saat itu, yaitu menolong orang-orang Kristen dalam membedakan manakah pengajaran-pengajaran yang benar. Dan kebanyakan pada saat itu memang banyak sekali pengajaran-pengajaran yang palsu yang membuat iman mereka dan pemahaman mereka akhirnya terkacaukan. Nah, dengan melihat etika hidup mereka, pengajaran mereka tentang Yesus, dan juga kasih mereka kepada sesama, di mana 1 Yohanes ini menolong mereka dalam hal itu. Nah, saudaraku, garis besar daripada 1 Yohanes ini kalau kita lihat adalah si penulis menginginkan agar setiap mereka yang membacanya itu tidak hidup di dalam dosa. Dan supaya mereka yang percaya kepada anak Allah tahu bahwa mereka itu memiliki hidup yang kekal. Nah, para pengajar-pengajar sesat disebutnya sebagai antikris, yaitu mereka yang dulunya adalah pemimpin gereja, tetapi mereka justru sekarang mereka menyangkal Yesus yang hadir dalam tubuh manusiawi. Nah, saudaraku, penulis di dalam 1 Yohanes ini mengatakan bahwa firman yang hidup kepada setiap pembacanya, supaya mereka itu tahu dan faham bahwa Yesus itu betul-betul hidup. Dia adalah firman yang hidup, yang dimana mereka diarahkan untuk boleh juga melihat satu persekutuan dengan Allah dan Yesus Kristus. Penulis menunjukkan bahwa persekutuan sejati dengan Allah berarti dari sisi Kristus kita melihat dan juga mengarahkan kepada pembacanya tentang satu penebusan dan pembelaannya ketika dia mati di atas kayu salib. Nah, dari sisi manusianya, bahwa penulis mau mengarahkan kepada kita untuk hidup kudus, hidup taat, memiliki kemurnian hati, memiliki iman, dan terutama kasih terhadap sesama. Dan inilah kesaksian yang dimana penulis mengarahkan pembacanya boleh yakin bahwa mereka itu justru memiliki hidup yang kekal ketika mereka percaya kepada Yesus. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa teguh di dalam kasih dan kebenaran itu? Yang pertama kita lihat, Bapak-Ibu sekalian, bahwa bagaimana kita bisa teguh di dalam kasih dan kebenaran, bahwa kita harus hidup di dalam firman yang hidup itu. Di dalam ayat yang pertama kita lihat di sana bahwa dikatakan apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Nah, saudaraku, di sana dikatakan firman hidup. Nah, di sini Yohanes sebagai penulis mau menyatakan bahwa firman yang hidup itu adalah pokok daripada apa yang dituliskan, apa yang dibicarakan di dalam suratnya. Nah, siapakah firman yang hidup itu? Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal yang pertama ini, ya, Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama dan juga ayat yang ke-14, di sana juga menjelaskan tentang firman yang hidup. Kita mendapati bahwa yang dimaksud dengan firman hidup ini oleh Yohanes di dalam Yohanes pasal yang pertama itu tidak lain adalah pribadi Yesus sendiri. Yesus adalah sang firman yang menjadi manusia. Betul-betul dia menjadi manusia. Di sana dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Firman Allah itu menjadi manusia. Dia hidup. Nah, saudaraku, Yesus adalah sang firman Allah itu sendiri. Dia juga adalah sang firman dari Allah. Dan dia hidup. Dan kita memiliki firman yang hidup, bukan firman yang mati. Firman yang bukan hanya dapat dibaca di dalam tulisan, melainkan firman yang dapat kita lihat dan juga kita dapat lihat di dalam kehidupan kita. Firman yang hidup dan memahami kehidupan manusia. Sebab dia
mengalami hidup manusia. Nah, saudaraku, di sana dikatakan bahwa 1 Yohanes 1 di sana dikatakan ayat yang pertama, apa yang telah ada sejak semula. Nah, di sini Yohanes mau menyatakan bahwa Sang Firman itu telah ada dari semula. Kata yang dipakai untuk semula ini menunjukkan kepada suatu hal yang memang sudah ada dari dulunya, bahkan sejak kekekalan. Dengan demikian Yohanes mau menunjukkan bahwa keberadaan Sang Firman itu sudah ada sejak kekekalan, sejak penciptaan, sejak sebelumnya lagi. Dan ia melampaui zaman sebelum dan juga sesudah zaman. Nah, lalu dikatakan lagi di sana bahwa yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Nah, saudaraku, Sang Firman yang menjadi manusia itu nyata. Ia berhubungan dengan manusia, dan Yohanes mau mengatakan di sini Yohanes mau menyatakan dengan sangat jelas bahwa firman itu didengar, dilihat, disaksikan, dan juga di sana dikatakan kami raba dengan tangan kami. Saudaraku, ia benar-benar hidup sebagai manusia. Nah, kalau saya tadi bahas tentang ajaran gnostik, mereka pengajaran sesat ini menolak kenyataan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh menjadi manusia dalam wujud daging. Mereka menolak itu. Bagi mereka, Yesus hanya seolah-olah berdaging. Atau yang saya katakan hanya wujud rohaninya saja. Tetapi kalau kita lihat di sini, jelas sekali bahwa seorang saksi mata menyaksikan, bahkan mereka menyaksikan apa yang mereka lihat. Jadi Yohanes di sini menjelaskan secara jelas, membuktikan secara jelas bahwa pengajaran gnostik ini, pengajaran sesat itu adalah salah. Apa yang dituliskan oleh Yohanes dan juga dibaca oleh jemaat ini bukanlah sebuah karangan, tetapi ini adalah sebuah fakta yang telah dibuktikan, telah nyata, bahkan mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Oleh karena itu, kalau kita lihat di sini Bapak-Ibu sekalian, Yohanes dan juga para saksi mata memberi kita suatu kepastian bahwa Yesus adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Ia nyata dan bukan hayalan, bukan ilusi. Dan ia pernah hadir dalam kehidupan manusia, dalam sejarah manusia. Kita mendapat keyakinan bahwa kenyataan kehadiran Yesus dalam sejarah memberikan kita kepastian akan kebenaran semua karya Allah, karya Yesus bagi kita, dan kasih-Nya dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan, ketika kita mau berbicara, ketika kita mengatakan bagaimana kita bisa teguh dalam kasih dan kebenaran, maka kita harus hidup di dalam firman yang hidup. Ini menjadi satu penguatan bagi kita, bahwa pada hari ini ketika kita tidak hidup di dalam firman yang hidup, kita tidak hidup di dalam Yesus, maka kita akan memiliki hidup yang sia-sia. Semua pengajaran akan, apalagi pada saat ini, semua ibadah online. Pada saat ini kalau kita tidak betul-betul percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, dan kita tidak melihat dasar daripada firman Tuhan yang benar-benar ada di dalam Alkitab kita, maka kita mudah terombang-ambing. Maka dari itu saya mendorong kepada kita semua, ketika kita hidup di dalam firman yang hidup itu, maka hidupmu akan tetap teguh di dalam kasih dan kebenaran. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan, beberapa waktu lalu kita belajar bagaimana pencurahan Roh Kudus terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup di dalam Roh itu, Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita, maka saya percaya dan yakin, hidup Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, akan tetap teguh dalam kasih dan kebenaran. Lalu poin yang kedua, bagaimana kita boleh teguh dalam kasih dan kebenaran? Yaitu bersaksilah tentang firman yang hidup itu.
ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Tapi saya akan membacakan di dalam ayat yang kedua saja. Di sana dikatakan, hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Saudaraku, ayat ini jelas mengatakan hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup yang kekal. Nah, saudaraku, firman hidup, yaitu Yesus Kristus yang telah dinyatakan oleh Bapa dan telah dilihat oleh Yohanes sendiri, itu memberikan kehidupan kekal. Nah, kehadiran Sang Firman, yaitu Yesus Kristus di dalam sejarah dunia dan sejarah dalam manusia ini adalah untuk memberikan hidup kekal. Karena apa? Karena kehidupan kekal itu hanya dapat diberikan oleh pemilik hidup kekal, yaitu Yesus Kristus. Maka pemilik hidup kekal itu berkenan memberikannya kepada manusia. Melalui apa? Melalui jalan kehadiran Sang Firman itu ke dalam dunia dan juga hidup di dalam hidup kita. Tidak ada jalan lain. Jalan lain itu hanyalah seperti jalan, tetapi sebenarnya bukan jalan. Nah, ketika mereka yang mendengar pemberitaan tentang hidup kekal melalui Sang Firman hidup itu dan menerimanya, maka mereka akan memiliki kehidupan yang kekal itu. Saudara, hanya dalam nama Yesus, hanya dalam Yesus saja Sang Firman hidup itu, maka engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Ia telah memberikan firman-Nya menjadi jalan bagi kehidupan kekal. Karena apa? Karena kehidupan kekal itu adalah dirinya sendiri, Yesus sendiri. Itulah jalannya. Maka Ia memberikan dirinya bagi kita semua, mati di atas kayu salib bagi kehidupan kita. Maka sekarang kita memperoleh harapan. Manusia dapat memiliki hidup yang kekal, yaitu di dalam firman yang hidup itu. Dan Yesus Kristus yang karenanya Yohanes memberitakannya kepada jemaat Tuhan di Efesus pada saat itu. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan, kalau kita lihat selanjutnya, di sana dikatakan yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Nah, saudara, kalau kita lihat di sini, yang dimaksud di sini adalah bahwa hidup kekal itu berasal dari Sang Firman hidup yang ada bersama Bapa dalam kekekalan. Jadi sudah benar dan sangatlah benar bahwa Sang Firman Allah itu ada sejak dari mula penciptaan sebelumnya sampai kekekalan nanti. Maka tidak mungkinlah bahwa ada beberapa ajaran-ajaran sesat yang mengatakan bahwa Yesus itu bukanlah Allah. Karena di dalam ayat ini sudah sangat jelas bersama-sama dengan Bapa. Dan Yohanes pasal pertama juga menjelaskan bahwa Ia telah menjadi firman yang hidup itu telah menjadi manusia, yaitu di dalam Yesus sendiri. Oleh karena itu Bapak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, Ia adalah Sang Firman. Di dalam Yesus, firman itu dinyatakan kepada manusia. Dan Yohanes adalah salah satunya yang menerima pernyataan itu. Ia yang ada di dalam kekekalan bersama dengan Allah, yang adalah kekal, adalah sebuah jaminan bahwa kita yang percaya kepadanya juga dapat bersama-sama dengan Allah dalam kekekalan nantinya. Tanpa Ia yang kekal itu dinyatakan, kita tidak memiliki kemungkinan untuk mengalami kekekalan. Oleh kasih-Nya, Sang Firman itu telah dinyatakan kepada kita. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam teks ini kalau kita melihat ada beberapa pengulangan kata lihat. Mungkin kita lihat di situ ada sebanyak 3 kali. Lalu ada kata dengar 2 kali dan kata beritakan 2 kali. Yang artinya hal ini menekankan kepada setiap kita pembacanya bahwa kita harus menjadi saksi. Seperti yang diarahkan oleh Yohanes kepada pembacanya. Bahwa Yohanes memberitakan kesaksiannya ini karena itu telah diperintahkan oleh Yesus sendiri kepadanya. Maka dari itu, Yohanes sendiri yang menyaksikan. Dia juga mengarahkan kepada kita semua untuk boleh menjadi saksi di tengah dunia ini. Oleh karena itu, dia membuat para rasul itu berani menjadi saksinya. Kesaksian mereka tentang Yesus Kristus tidak dapat digentarkan oleh penganiayaan apapun. Mereka menjadi saksi yang asli, di mana mereka melihat langsung, meraba langsung
ya, dan mereka juga berharap setiap orang dapat merasakan apa yang mereka lihat ketika mereka menyaksikan itu semua. Nah, saudara, di dalam ayat yang ketiga di sana dikatakan, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami memberitakan kepada kamu juga, supaya kamu pun boleh beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Nah, saudara, pemberitaan akan Sang Firman itu menghasilkan satu persekutuan dan kebersamaan. Persekutuan dalam kehidupan kekal, dalam hubungan seorang akan yang lain, dan persekutuan dalam kebenaran. Maka, mereka yang menerima pemberitaan itu mengalami satu persekutuan dengan Bapa, Yesus Kristus. Dan orang-orang yang menerima pemberitaan itu juga bukan sekedar sebagai satu kesamaan antara pandangan saja, tetapi melainkan lebih kepada sebuah hubungan karena satu pendamaian dari Allah dan kepada Allah. Dan kemudian juga dari dan kepada sesama manusia. Nah, saudaraku, kita yang menerima Sang Firman itu yang dinyatakan oleh Bapa dan diberitakan dalam tulisan ini melalui firman-Nya, yaitu menerima persekutuan dengan Allah dan dengan sesamanya. Keterpisahan telah diselesaikan baik kepada Allah dan juga kepada manusia. Kita sekarang dapat bersekutu dengan Allah dan sekaligus juga dapat dan harus dapat bersekutu dengan mereka yang menerima pemberitaan itu. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan, ketika kita tahu bahwa bagaimana kita bisa teguh di dalam kasih dan kebenaran, yang pertama kita harus menerima Yesus, yaitu firman yang hidup itu di dalam kehidupan kita. Dan kedua adalah ketika kita sudah merasakan firman yang hidup itu di dalam hidup kita, maka kita harus menjadi saksi bagi orang-orang yang belum merasakan itu. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan, ketika kita berada di dalam situasi sekarang ini, marilah saya mendorong kepada kita semua, belajarlah kita percaya kepada Yesus. Bergantunglah penuh kepada Yesus. Bergantunglah kepada firman-Nya, yang dimana firman ini adalah firman yang hidup. Kalau kita tidak pernah merenungkan firman Tuhan setiap hari ketika dalam masa-masa seperti ini, saya tahu bahwa kita sudah melewati 3 bulan tidak beribadah. Tapi pertanyaan saya, apakah kita sudah merenungkan firman yang hidup itu? Saudara, kenapa hari ini banyak orang-orang yang melewati keadaan seperti ini? Mereka stres, mereka depresi, mungkin mereka meninggalkan Yesus di dalam hidup mereka dan mereka lebih mencari kepentingan dunia ini. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena kuncinya ada di sini. Mereka tidak pernah menerima firman yang hidup. Mereka tidak pernah belajar daripada firman yang hidup itu. Dan mereka lebih mengutamakan kepentingan dunia ini. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan, di dalam ayat 4 dikatakan, dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Saudara, kesempurnaan sukacita sejati hanya dapat diperoleh dari mereka yang memiliki dan menerima Sang Firman yang hidup itu. Penerimaan pemberitaan itu membawa satu kehidupan kekal di dalam hidup kita. Maka ketika Yohanes menyampaikannya, ia memiliki tujuan kepada setiap pembacanya menerima. Bukan hanya membaca, tapi menerimanya. Saya pikir bukan hanya Yohanes, tapi semua para rasul yang menulis surat kepada jemaat-jemaat yang ada. Mereka berharap bahwa setiap pembacanya itu bukan hanya membaca, tapi menerima firman itu di dalam hidup mereka. Dan juga bertujuan untuk dimana kita memperoleh hidup yang kekal. Maka dikatakan ayat 4 ini, sukacita sejati, sukacita yang sempurna menjadi milik orang-orang yang menerima pemberitaan itu. Saudara, dunia ini mencari sukacita, dunia ini mencari kebahagiaan, tetapi tidak mungkin pencarian itu mendapatkan hasilnya. Di ayat ini, Allah telah menawarkannya kepada Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudari sekalian. Pertanyaannya, apakah kamu mau menerimanya? Satu-satunya sukacita sejati yang melampaui semua sukacita yang ada di dunia ini telah tersedia bagi kita. Bila saat ini
kita belum mengalami sukacita itu, adalah saat yang tepat pada saat ini. Engkau dan kamu semua untuk menerima Yesus di dalam hidupmu, menerima firman yang hidup itu, yang dinyatakan Bapa dan diberitakan oleh para hambanya bagi kita semua. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan, biarlah firman hari ini menguatkan kita, meneguhkan kita, ketika kita bisa hidup di dalam kasih dan kebenaran, hanya percaya kepada firman yang hidup. Kalau engkau pada saat ini khawatir, kalau engkau pada saat ini sedang mengalami satu kebencian, pada saat ini engkau sedang mengalami satu amarah yang luar biasa, lihatlah kepada firman yang hidup. Lihatlah kepada firman yang telah ditawarkan oleh Yesus, oleh Allah, oleh rasul-rasulnya kepada kamu semua. Sekarang giliran kamu, apakah kamu mau menerimanya atau tidak? Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang indah pada pagi hari ini. Ketika kami dikuatkan, diteguhkan di dalam firman yang hidup itu, Tuhan, pada saat ini kami berdoa, tolonglah kami untuk dapat memperoleh firman yang hidup itu bagi kami yang belum memilikinya. Tetapi kami yang sudah memiliki firman yang hidup dalam hidup kami, teruslah biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menguatkan kami selalu ketika kami melewati masa-masa yang sulit ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami berdoa, biarlah Tuhan yang selalu melindungi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari jemaat Tuhan bersama dengan seluruh umat yang percaya kepada Tuhan, kita mengakui iman kita sesuai dengan pengakuan iman Nisea. Bersama-sama, saya percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Saya percaya kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan dan bukan dibuat, sehakikat dengan Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia, dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus, dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita, mati, dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga, sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Saya percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang datang dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dipermuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Saya percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli, yang mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, yang menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Salam damai sejahtera untuk Anda semua yang tetap setia mengikuti ibadah online Gereja Anglikan Indonesia, Klaster Kalimantan Timur dan Utara. Dan kami juga menyambut Anda yang pertama kali bergabung bersama kami. Selamat bergabung, Tuhan Yesus memberkati. Saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman untuk kita perhatikan. Yang pertama mengenai persekutuan doa melalui online via aplikasi Zoom setiap hari Selasa pada pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Nomor ID-nya tertera di layar Anda masing-masing. Kami mengajak Anda semua untuk dapat bergabung dalam persekutuan doa ini. Yang kedua adalah mengenai persembahan. Bagi Anda yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat mengirimkannya via transfer bank atas nama Gereja Anglikan Indonesia
Untuk nomor rekening dan informasi bank bisa dilihat di layar Anda, baik untuk Gereja Tarakan, Samarinda, dan juga untuk Nunukan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pelayanan, bisa hubungi kami atau meninggalkan pesan di kolom komentar. Terima kasih atas dukungan dan persembahan Anda. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah pengumuman kita pada hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akalmu. Ini adalah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah kedua yang sama pentingnya dengan yang pertama. Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama dari kedua perintah ini. Bersama-sama, Tuhan kasihanilah kami dan tuliskanlah semua hukum ini di dalam hati kami. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita dari dosa, untuk menjadi perantara kita di sorga, dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal, serta beriman, dan berniat hendak melakukan semua hukum-hukum Allah, serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Bersama Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di sorga, pencipta dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anakmu, Yesus Kristus, yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaatimu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa, yang mengampuni setiap orang yang dengan sungguh-sungguh bertobat, mengasihani saudara, mengampuni dan melepaskan saudara dari semua dosa-dosamu, meneguhkan dan menguatkan saudara dalam segala kebaikan, dan memelihara saudara dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah melalui perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Saudara-saudariku, damai sejahtera Tuhan selalu beserta dengan kamu. Dan beserta kamu. Jemaat Tuhan, angkatlah hatimu. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana saja untuk mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus. Tiga oknum sama keagungan, tak terbagi kemuliaannya, Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan,
Allah dari segala kuasa dan keperkasaan, surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Amin. Semua kemuliaan kepadamu, Bapa kami di surga, sebab dalam kemurahan-Mu, Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban sekali untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarkanlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berbelas kasihan, dan karuniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus, kami yang menerima karunia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Ini adalah tubuh Aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan Aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah-Aku, darah perjanjian baru, yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan Aku." Bersama-sama, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang kembali. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bagian dalam tubuh Kristus. Walaupun kita banyak, kita adalah satu tubuh, karena kita mendapat bagian dari satu roti. Berbahagialah mereka yang dijemput ke dalam perjamuan anak domba. Marilah kita bersukacita dan muliakan Allah. Karunia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus telah mati untuk kamu, serta terimalah Dia dalam hatimu dengan iman dan ucapan syukur. Amin. Tubuh dan darah Yesus Kristus memelihara kamu di dalam kehidupan yang kekal.
Mari bersama-sama kita berdoa, doa Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama-sama. Allah kekal Bapa kami di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan karuniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Marilah jemaat Tuhan dengan iman, terimalah berkat daripada Tuhan Allah kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam pengetahuan dan kasih Allah, dan di dalam anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menyertai saudara dan tetap bersamamu senantiasa. Amin. Pulanglah dalam damai untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sampai jumpa lagi dalam ibadah berikutnya. Shalom. Bagi Anda yang rindu untuk menerima pelayanan doa, silakan hubungi nomor yang tertera atau tinggalkan pesan di kolom komentar. Tim kami akan siap untuk melayani Anda. Haleluya. Kami mau bersorak-sorai bagimu Tuhan. Kami ingin mengagungkan namamu, sebab Engkaulah Allah yang besar, Engkaulah Allah yang dahsyat. Yeay!